Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 25 Agustus 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-21. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 23 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Pada waktu itu Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam proses pengolahan hidup, seringkali terjadi tarik-menarik antara mana yang lebih utama, bagian dalam atau bagian luar dari diri seseorang. Ada yang lebih condong ke bagian dalam yang paling penting. Ada juga yang lebih condong ke bagian luar yang harus diutamakan. Dan kita tahu sebenarnya jawabannya, yakni kedua-duanya harusnya seimbang. Bagian dalam baik, demikian juga bagian luarnya. Tetapi untuk sampai pada keseimbangan itu tidaklah serta-merta mudah. Kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita, ada orang yang sampai usia lanjut pun masih hobi untuk merawat wajah supaya tetap kelihatan muda. Ada kerut wajah sedikit menjadi begitu gelisah dan tidak lagi percaya diri. Ada juga orang yang tidak peduli sama sekali dengan dirinya. Ia tidak merawat tubuhnya dengan baik. Wajah kumal, rambut kusam tidak pernah dihiraukannya, karena bagi dirinya yang penting adalah dia tetap tenang dan damai. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini mengingatkan kita yang masih seringkali seolah-olah menampilkan yang baik dari diri kita, tetapi sebenarnya di dalamnya ada banyak kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus mengatakan, celakalah kamu. Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Tidak menutup kemungkinan bahwa diri kita masing-masing mempunyai kecenderungan yang besar akan hal itu, munafik dan durjana. Bila dideteksi dengan mudah, apakah kita pernah mencela orang yang melanggar lampu merah, tetapi kemudian kita melakukan hal yang sama? Apakah pernah melihat orang lain celaka dan kita merasa senang dan puas karena dia menerima akibat dari ulahnya sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, apa yang baik di luar, semoga keluar dari kebaikan dari dalam. Apa yang baik di dalam, mari kita keluarkan dengan wajar dan normal. Lebay ke dalam atau lebay keluar menjadi tanda yang tidak baik dari hidup kita. Kita akan tetap mampu hidup, tetapi belum hidup dalam kepenuhan dan kelimpahan. Saudara-saudari yang terkasih, kritikan Yesus hari ini kepada orang-orang penting dan besar dalam zamannya adalah juga kritikan untuk kita semua. Sesuai kapasitasnya, harusnya mereka, orang Farisi dan ahli Taurat, bertindak dan berkata-kata yang sesuai. Antara apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan sudah selayaknya ada kesesuaian.
kita saat ini mengatakan bahwa integritas diri menjadi sangat penting bagi kemajuan hidup kita. Sebagai manusia, saudara-saudara yang terkasih, kita mempunyai banyak pilihan. Apakah mau sesuai antara kata dan tindakan atau sebaliknya? Ketidaksesuaian itu menjadi tanda bahwa hidup kita masih sering terpecah-pecah. Ketidaksesuaian itu menjadi tanda bahwa kita perlu terus belajar untuk konsisten akan hidup kita. Ini pilihan yang mengandung konsekuensi kita mau terus-menerus belajar. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia Kristiani, kita diingatkan untuk mempunyai satu kesatuan diri antara warta dan kerja. Integritas diri sebagai orang Kristen menjadi perjuangan yang terus-menerus di tengah tantangan dunia saat ini. Kita mewartakan sabda Tuhan yang baik, maka sudah semestinya kita juga menolak berbagai bentuk korupsi yang ditawarkan kepada kita. Tidak jarang kita berdalih, karena dilakukan banyak orang, maka saya mau tidak mau juga ikut arus. Apakah kita pernah sampai pada titik demi nama baptis yang ada pada saya, maka saya menolak ikut arus? Saudara-saudari yang terkasih, karena berkaitan dengan kemanusiaan kita, mungkin saja hal itu tidak mudah. Tidak jarang kita masih menjadi Kristen yang permisif. Maka sabda Tuhan hari ini menjadi kritik untuk kita terus-menerus. Sebenarnya kritik yang pedas, tajam, dan menusuk. Apakah kita masih mau seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang dikritik Yesus? Dalam segalanya, mari kita belajar untuk tulus tanpa modus, mengarahkan diri pada yang kudus. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah aku bertindak sesuai dengan apa yang aku katakan. Jangan sampai manis di mulut tetapi justru pahit di tangan, alias tak melakukan apa-apa yang sesuai dengan perkataanku. Jadikanlah aku orang yang berintegritas, dapat dipercaya dan dicontoh, karena aku percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.